Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas aturan-aturan penting yang perlu diperhatikan saat membaca riwayat Hafiz dengan dua harokat pada majais munfasil. Ya, video pertama, kemudian video kedua, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga yang juga sekaligus merupakan bagian yang terakhir. Aturan yang kesembilan yaitu membaca lafaz fama ataniyallah. Fama ataniyallah pada surat An-Naml ayat 36. Seperti bisa kita perhatikan, pada lafaz ini ya terdapat huruf ya, akan tetapi ya-nya kecil ini ya. Kalau kita baca lanjut fama ataniyallah ya. Ada huruf ya-nya. Nah, di sini perbedaan bacaannya adalah ketika wakof. Di mana ketika kita wakof, ya, saat kita membaca dengan jalur syatibiyah, ya, yang 4 harokat pada mad jaiz munfasil, maka kita bisa wakof dengan dua cara. Yang pertama, wakof dengan ifbatul ya, ya sehingga menjadi fama atani. Ya. Atau yang kedua dengan hadful ya, ya huruf ya-nya kita tidak baca, sehingga menjadi fama atan. Nah, ini kalau dengan majais munfasil 4 harokat. Sedangkan jika kita membaca dengan majais munfasil 2 harokat, maka kita hanya bisa membacanya dengan hadful ya, yaitu dengan tanpa ya. Sehingga kita baca fama atan. Tidak bisa kita baca fama atani. Ya, tidak ya, karena ini yang untuk itsbatul ya atau dibaca dengan ya hanya pada jalur yang 4 harokat. Kemudian selanjutnya, ya, aturan yang ke-10 yaitu pada lafaz dha'fin ya. 3 lafaz dha'fin dan dha'fin ya. Kemudian dha'fan pada surat Ar-Rum ayat 54. Pada jalur syatibiyah atau saat kita membacanya dengan mad jaiz munfasil 4 harokat, kita sejatinya bisa membacanya dengan dua cara. Ya, cara yang pertama dengan fathah ini ya, fathah pada huruf dhad ya. Sehingga Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian cara yang kedua ialah dengan dhammah pada huruf dhad ya. Min dhu'fin. Kemudian thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwah. Kemudian thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhu'fan wa syaibah. Ini ketika kita membaca dengan jalur syatibiyah atau yang 4 harokat pada majais munfasil. Namun jika kita membaca majais munfasil 2 harokat, maka kita hanya bisa membacanya dengan satu cara, yaitu dengan fathah pada huruf dhad di ketiga kata ini. Kemudian selanjutnya, aturan yang ke-11 ialah pada lafaz al-musaytirun yang terdapat di surat At-Tur ayat 37. Ya, amhumul musaytirun ya. Jika kita perhatikan di bawah huruf shad terdapat huruf sin kecil yang menunjukkan kita bisa membacanya dengan shad atau sin. Ya, shad atau sin ketika kita membaca melalui jalur syatibiyah atau 4 harokat pada majais munfasil. Nah, sedangkan jika kita membaca dengan 2 harokat, ya, 2 harokat pada majais munfasil, maka kita membacanya dengan sin saja. Ya. Amhumul musaytirun ya. Amhumul musaytirun. Jadi ini aturan yang ke-11. Kemudian aturan yang ke-12 sekaligus merupakan aturan yang terakhir ialah pada lafaz salasila ya, ini salasila di surat Al-Insan ayat 4. Dan ini aturan ini berkenaan pada lafaz salasila tatkala waqaf.
lafaz salasila ini ketika waqaf. Sedangkan ketika lanjut tidak ada bedanya ya. Kalau lanjut inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira ya. Baik yang jalur 4 ketukan atau 2 ketukan ya. 4 harokat atau 2 harokat sama saja. Akan tetapi ketika waqaf pada lafaz salasila ini maka ada perbedaan ya. Dengan jalur yang 4 harokat ya, atau jalur syatibiyah pada majais munfasil, maka kita bisa membacanya dengan dua cara. Yang pertama dengan isbatul alif ya, sehingga kita baca inna a'tadna lil kafirina salasila ya, salasila ya, dua ketukan ya, jadi mat tabi'i. Alifnya kita baca. Kemudian cara yang kedua ketika waqaf dengan alif yang tidak kita baca, sehingga kita waqaf salasil. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan tatkala membaca melalui jalur yang 2 harokat pada majais munfasil, maka kita baca dengan isbat saja, alias dengan alif saja. Sehingga kita baca inna a'tadna lil kafirina salasila. Nah, ingat ini hanya terjadi ketika waqaf. Sedangkan ketika lanjut tidak waqaf atau ketika wasol tidak ada perbedaannya. Ya, alhamdulillah itulah aturan-aturan yang perlu diperhatikan saat membaca riwayat hafaz dengan 2 harokat pada majais munfasil. Dan perlu kita sampaikan lagi dan kita garis bawahi bahwasanya jalur yang kita maksud seperti yang sudah kita sampaikan pada video yang pertama atau bagian yang pertama adalah jalur al-misbah. Ya, karena nanti untuk riwayat hafaz ada banyak sekali jalur selain jalur syatibiyah dan jalur al-misbah. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.